Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat kebahagiaan, membahas tentang cinta itu gak ada habisnya ya, terutama untuk perasaannya dia kepada kamu dan perasaan kamu kepada diri dia. Cinta yang dirasakan penuh dengan emosional atau cinta yang dipandang dengan kedekatan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tentunya memiliki sebuah perannya masing-masing. Berkaitan itu semua, kita akan cek untuk energi terupdate-nya ya saat kebahagiaan. Temanya adalah tentang bagaimana perasaannya dia yang terdalam kepada kamu saat ini. Usahakan untuk saat kebahagiaan fokus pada diri kamu dan sebut nama seseorang yang perasaannya atau perasaannya kamu masih terikat sangat dalam terhadap diri dia. Sebut namanya dia dalam hati kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Temanya adalah bagaimana perasaannya yang terdalam kepada kamu. Perasaannya dia yang terdalam kepada saat kebahagiaan. Sebut namanya dia dalam hati kamu. Panggil nama dia dalam hati kamu. Dan Kevin akan tarik energinya. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya adalah perasaannya yang terdalam kepada kamu. Perasaannya dia yang terdalam kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya dia yang terhubung kepada kamu, perasaannya dia yang terdalam kepada saat kebahagiaan, dan apa yang dia rasakan tentang kamu, dan apa yang dia nilai tentang sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan saat kebahagiaan, bukunya Kevin yang Heart volume pertama ini sudah rilis ya. Kalian bisa cek aja di keranjang Shopee-nya, ada di kolom deskripsi. Buku Heart ini menceritakan tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Bukunya full color sahabat kebahagiaan, bukunya full color dan kertasnya menggunakan kertas HVS ya. Jadi lebih enak untuk dibaca. Di sini ada beberapa yang berkaitan dari segi afirmasi. Kevin memasukkan afirmasinya di sini untuk meningkatkan frekuensi saat kebahagiaan ke level cinta. Jangan lupa saat kebahagiaan dapatkan buku eksklusifnya Heart seri pertama. Ini mungkin bisa menambah wawasan baru untuk saat kebahagiaan karena buku ini tentang self love ya. Oke, kita lanjut ke pembacaan. Ya saat kebahagiaan. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah Grow. Saat kebahagiaan, perasaannya dia yang terdalam kepada kamu sepertinya akan tumbuh menjadi perasaan-perasaan yang memang pada dasarnya orang ini akan menciptakan sebuah hubungan yang lebih intim lagi kepada kamu. Komunikasi akan jauh lebih intens lagi. Jika kamu mungkin berpikir bahwa Kevin aku lagi off sama dia, apa yang akan terjadi selanjutnya? Yang selanjutnya akan ada tumbuh. Akan ada sesuatu hal yang tumbuh, termasuk tumbuh dalam ranah komunikasi, bagaimana kamu terhubung lagi dengan diri dia. Ada sebuah kebangkitan yang dia rasakan kepada diri kamu. Syarat utamanya adalah menciptakan vibrasi positif dulu dari diri saat kebahagiaan. Kamu juga kalau pengen hubungan kamu naik level jauh lebih tinggi, kamu naikin frekuensi kamu ke level sukacita. Dengan menciptakan suasana-suasana yang menyenangkan, sukacita, kebahagiaan pribadi, maka sesuatu hal juga akan tumbuh ngikutin dari perasaan dan juga emosional kamu. Kartu ini adalah Grow, tentang sebuah pertumbuhan, kebangkitan, dan juga berlalu. Berlalu dalam artian ketika mungkin saat kebahagiaan merasa bahwa hubungannya sulit dengan diri dia, maka yang sulit akan ditinggalkan dan kemudian kamu akan tumbuh sebagai pribadi yang benar-benar bisa fokus terhadap diri sendiri. Ketika kamu fokus terhadap diri sendiri,
orang yang mencintai kamu juga akan ngikutin kamu saat kebahagiaan. Termasuk hubungan yang mungkin lagi off, dia akan ngikutin kamu karena kamu tumbuh di situ. Tapi kalau hubungannya nggak off, bagaimana? Ya, kalau hubungannya nggak off, di sini Kevin melihat pertumbuhan emosionalnya dia akan semakin dalam kepada saat kebahagiaan. Simbolnya cukup unik ya. Simbolnya cukup unik. Ada sosok seorang perempuan, di bagian jantungnya tumbuh tanamannya itu adalah sunflower. Di dalam hatinya dia akan tumbuh dan berkembang sebagai bentuk kebahagiaan dan sesuatu hal yang besar. Yang besar di sini adalah keinginannya dia untuk memiliki kamu. Oke. Lalu perasaannya dia yang sebenarnya, yang terdalam kepada saat kebahagiaan, ada kartu half moon tentang sebuah siklus rindu dan juga pertemuan. Sepertinya yang terdalam dari diri dia kepada kamu adalah perasaan rindu. Mungkin udah lama nggak berjumpa, atau mungkin juga udah lama nggak ada suasana-suasana yang cukup romantis ya. Ya, orang bilang bulan Februari itu adalah bulan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan sesuatu hal yang terdalam, terutama sisi emosional. Rindu yang akan mengantarkan dia di dalam sebuah pertemuan, meskipun hubungannya ada yang LDR. Tapi LDR bukan berarti nggak bisa bertemu, tapi bisa berjumpa dalam ranah komunikasi, dalam ranah hubungan yang tumbuh menjadi lebih intim lagi. Simbolnya ada sosok seorang laki-laki dan perempuan yang saling berpelukan di sini saat kebahagiaan. Half moon ini adalah siklus seseorang yang memang menanamkan rasa rindu, gejolak emosional, dan dia mengatakan bahwa aku sebenarnya masih menginginkan kamu dan aku masih ingin tumbuh bersama kamu. Apapun yang terjadi, aku ingin merasakan perasaan ini selalu ada, hanya untukmu. Ini adalah perasaan terdalamnya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah reflection. Saat kebahagiaan, kalau misalkan sudah jodoh atau kamu memang sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan diri dia, pasti ikatan emosional itu akan selalu ada ya. Kau adalah dia adalah kamu adalah mirroring, mungkin dia adalah soulmate kamu, mungkin dia adalah twin flame kamu. Reflection adalah sebuah cerminan, refleksi dan juga masalah-masalah yang mungkin berkaitan dari segi jebakan. Ya, jebakan cinta yang paling menonjol itu adalah ketergantungan secara emosional. Walaupun ketergantungan secara emosional ini mungkin bisa ngerasain indah, mungkin bisa ngerasain cintanya luar biasa, tapi ketika ada sebuah penolakan, terkadang ini bisa menjadi jebakan. Jebakannya adalah orang ini, Kevin merasakan bahwa dia akan ngerasain kecemasan yang mendalam, dia akan ngerasain kekhawatiran yang mendalam kepada diri kamu. Dan suasana ini mungkin dalam waktu dekat ini saat kebahagiaan, dalam waktu dekat ini dia akan ngerasain cemas banget. Ini adalah jebakan cintanya dia. Kenapa dia bisa terjebak dalam cinta semacam ini? Salah satu syarat saat kebahagiaan ketika kamu kayak ngerasa bahwa hubungannya itu lagi nggak baik-baik saja, kamu memilih untuk memberikan sebuah jarak, memberikan sebuah jeda, dan kamu self love. Dan ketika kamu tidak ngabarin ke dia duluan, dia akan berpikir tentang diri kamu. Dan ketika dia berpikir tentang kamu, pikirannya dia itu akan muncul pikiran-pikiran lain. Dan inilah yang membuat dia ngerasain jebakan dalam refleksi emosionalnya kepada kamu. Padahal kamu baik-baik saja. Tapi jika terbalik saat kebahagiaan, jika terbalik kamu yang ngerasa bahwa diri kamu overthinking, diri kamu cemas tentang diri dia, berpikir apakah ada perempuan lain, apakah ada laki-laki lain, maka terkadang ini yang membuat kamu terjebak. Kenapa? Karena kamu mungkin tergantung secara emosional terhadap diri dia. Tapi ketika kamu memberikan sebuah jeda dan luangkan waktu untuk self love, justru sebaliknya, dia yang akan ngerasain terjebak. Karena kau dan diri dia ini terkadang sebagai bentuk refleksi emosional. Dan Kevin merasakan orang ini akan mencemaskan kamu dan benar-benar cemas kepada kamu. Dia akan selalu memastikan bahwa apakah ada orang lain selain kamu atau tidak. Dan bahkan jika hubungannya mungkin hubungan yang sudah lama banget kamu tidak merespon diri dia, dia akan menanyakan bahwa apakah kamu gak kangen sama aku, apakah kamu benar-benar udah lupa sama aku. Orang ini mungkin bisa mengutarakan hal ini. Tapi lain cerita jika dia adalah seseorang yang selalu ada buat kamu, dan Kevin merasakan bahwa dia akan memberikan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Karena kartu pertama itu adalah kartu grow. Jadi segala sesuatunya itu akan tumbuh menjadi
hubungan-hubungan yang penuh dengan sisi romantisme. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya kartunya adalah intimate. Ternyata benar ya. Yang tumbuh di sini adalah keintiman saat kebahagiaan. Jadi kartunya Kevin di sini urut dari grow, half moon, reflection dan juga intimate. Intimate tentang sebuah keintiman, kebersamaan dan juga cerita. Ada cerita yang akan dia utarakan kepada kamu. Cerita-cerita ini yang akan membuat hubungan kamu lebih intens lagi. Seakan-akan kalian menikmati sepanjang hari dengan diri dia, terutama di malam hari atau sore hari. Kevin merasakan hubungan kamu akan semakin dalam dan semakin dalam lagi, karena perasaannya dia tidak ingin terpisahkan dari kamu. Ini banyak loh hubungan-hubungan yang jauh lebih baik lagi di bulan Februari ini. Jika kamu sadar dia adalah kebutuhan cinta kamu, dia akan menyadari bahwa kau adalah kebutuhan cintanya. Makanya nanti akan ada banyak yang ingin dia ceritakan kepada kamu. Dia ingin banyak ngobrol sama kamu. Ngobrolnya macam-macam soal kebahagiaan. Gak cuma membahas tentang pekerjaan, rutinitas, aktivitas, ngobrolin tentang perasaan, sendaguro bersama. Ini mungkin ada momen yang kalian kangenin atau momen yang kalian tunggu-tunggu. Dan Februari ini akan menciptakan rasa keintiman yang mendalam. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, Knighting, saat bagian perbaikan. Ini kartu kiri dan kanan ini selaras ya. Kartu kiri adalah grow, pertumbuhan. Kartu kanan adalah Knighting, tentang sebuah proses atau tentang sebuah perbaikan. Jika dia ada salah sama kamu, dia akan memperbaiki. Jika ada sesuatu kekurangan dari dia ke kamu, dia akan memperbaiki, termasuk kamu. Jika kamu ada kesalahan atau kekurangan tentang dia, kamu juga akan memperbaiki di sini. Sehingga hubungannya akan jauh lebih intim lagi antara kau dan diri dia. Oke, semesta menghadirkan hubungan yang jauh lebih positif lagi dalam perasaannya dia yang terdalam kepada saat bagian. Mudah-mudahan energi ini memang bisa menstimuluskan hubungan kau dan diri dia untuk menciptakan suasana-suasana yang jauh berkesan. Karena rasa rindu ini akan tercurahkan dalam obrolan atau cerita-cerita di mana kau dan diri dia akan jauh lebih intim lagi. Oke, terima kasih bulan Februari karena banyak cinta, banyak energi kasih sayang yang bisa hadir di tengah-tengah hubungan kau dan juga diri dia. Positif. Lalu kita akan tarik untuk energi yang selanjutnya. Seperti apa perasaan yang terdalam kepada kamu saat bagian. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Yang terdalam, dia kepada satu bagian, dan yang terhubung, dia kepada kamu. Karena di sini signifikatornya positif, ada kartu grow, half moon, reflection, intimate, connecting, dan kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ini adalah energi hubungan kau dan diri dia, terutama dalam perasaan yang terdalamnya dia di bulan Februari ini. Kita cek untuk kartu yang selanjutnya, ada kartu Nine of Book. Ya, cemas itu memang benar ya, suatu bagian. Ada sesuatu hal yang dia cemaskan, ada sesuatu hal yang dia khawatirkan, makanya dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menceritakan kepada kamu. Dia mungkin juga memiliki hal yang serupa, kecemasan, masalah-masalah pribadi dan lain sebagainya. Makanya dia butuh waktu dan butuh teman untuk ngobrol. Kamu itu bukan hanya sekedar kekasih ya, kamu itu adalah paket komplit buat diri dia. Kamu bisa berperan sebagai pendengar yang baik, kamu bisa sebagai penasehat yang baik, dan dia tahu bahwa kau adalah kebutuhannya. Karena orang ini berpikir bahwa dulu menginginkan sesuatu sama kamu, tapi ketika terlalu banyak keinginan termasuk kamu, terlalu banyak keinginan sama dia, kenapa hubungannya gak selaras? Ya mungkin ini adalah bentuk dari kemelekatan ya, karena keinginan itu adalah sumber dari kemelekatan. Dan di sini Kevin melihat bahwa orang ini memang sedang mencemaskan kamu. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Cups. Kecemasan ini bukan berarti akan menjadi hubungan yang sia-sia, tapi memang kebahagiaan, sukacita, suasana-suasana yang jauh lebih menyenangkan ini akan tercipta antara kau dan diri dia. Ya, moodnya akan jauh lebih baik lagi sih. Karena Three of Cups ini simbol dari sukacita. Simbolnya ada sosok balerina, dia sedang menari di atas danau yang cukup tenang.
dia bisa menari di atas danau di sini, seperti sedang melakukan selebrasi tos. Ya, ini adalah bentuk dari perasaannya dia yang rasa bahwa oke, kita buat hubungan ini jauh lebih menyenangkan lagi. Karena aku kangen loh suasana-suasana semacam ini kepada kamu. Mungkin hubungan kita kemarin tuh sempat kaku banget karena kita terlalu banyak keinginan dan ekspektasi kita terlalu tinggi. Maka dari itu, saat kebagian coba jangan berekspektasi tinggi tentang dia, tapi lebih baik berafirmasi saja. Kalau berekspektasi ya berharap banget dia yang melakukan ini itu. Tapi sekarang coba afirmasikan di dalam diri kamu bahwa hubungan kau dan diri dia akan selalu selaras, bahwa aku adalah pencipta realita kehidupan yang nyata. Aku adalah pusat energi cinta yang dia tuju kepada diriku. Aku menciptakan hubungan yang jauh lebih positif. Aku berdamai dengan keadaan. Aku memaafkan segala hal yang berkaitan dari kesalahanku di masa lalu. Aku menerima sebagai takdir cinta antara aku dan juga diri dia. Kita berjalan bersama, menciptakan kebahagiaan yang hanya bisa kita miliki bersama. Apapun afirmasinya saat kebahagiaan, jadikan ini sebagai bentuk acuan agar kau dan diri dia selalu sadar bahwa cinta itu adalah kebutuhan, bukan tentang sebuah keinginan semata. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, ini positif sih, kartunya positif dan ini positif banget. Ada kartu Ten of Cups, simbolnya ada sosok laki-laki dan perempuan. Ini adalah pasangan dan seorang anak kecil. Lalu di atasnya di sini ada pelangi dan sinarnya begitu sangat indah, penuh dengan warna. Perasaannya dia seperti sedang berpelangi. Perasaannya itu kayak lagi penuh dengan warna kepada kamu. Ada pelangi di matamu, kayak judul lagu ya. Kalau sudut pandangnya dia tentang kamu bagaimana? Saat bagian aura kamu ternyata bisa membuat diri dia akan lebih tertunduk kepada kamu. Karena mungkin kamu sudah mencintai diri sendiri dan hawa kamu atau perasaan kamu tuh kayak nggak ngerasain sepaneng, jengkel sendiri, marah, menggerutu. Kamu udah ngelepasin energi semacam itu dan kamu menciptakan energi sukacita, rasa syukur, bahagia, energi pasrah, cinta kasih. Dan di saat kamu bisa ngerasain energi semacam itu, aura kamu justru akan bersinar. Dan di dalam sudut pandangnya dia kepada kamu, kenapa kamu jauh lebih cantik, kamu jauh lebih tampan, kenapa kamu manglingin ya, padahal kayaknya kita baru ketemu kemarin, tapi kayak ada yang beda dari kamu. Ini adalah bentuk dari pertumbuhan sahabat kebahagiaan juga, karena kartu pertama adalah grow ya. Ini adalah pertumbuhan dari kamu. Kamu sudah beradaptasi terhadap perasaan kamu. Mungkin kamu benci dengan perasaan kamu yang terkadang sering sepaneng, jengkel sendiri sama dia, atau kayak ngerasa mudian banget sama dia. Mungkin kamu benci dengan perasaan kamu yang mudah sekali berubah semacam itu. Tapi ketika kamu sudah bisa mengendalikan diri, justru aura kamu akan berwarna jauh lebih terang lagi. Dan warna-warnanya di sini lebih dominan warna pink, atau warna merah muda, atau warna biru, atau warna hijau. Ini adalah warna aura kamu yang membuat diri dia memandang bahwa kau kayaknya jauh lebih baik lagi ya kamu ya. Makanya dia akan jauh lebih nyaman lagi kepada sahabat kebahagiaan. Karena di sini positif. Ten of Cups itu adalah kebersamaan, kebahagiaan, sukacita. Atau kalau istilahnya adalah happy ending. Di sini ada sesuatu hal yang positif dari hubungan kau dan dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Book. Saat kebahagiaan, ketika dia mencemaskan diri kamu, mungkin terkadang dia juga kayak ngerasa bikin mood kamu juga tambah turun ya. Tapi kamu harus tanamkan di dalam diri kamu bahwa aku menerima energi positif dalam perasaanku. Aku menerima segala hal yang positif di dunia ini. Kalau dia mungkin bikin kamu moodnya turun atau apa, lepaskan dan sadarkan bahwa diri kamu adalah penerima energi positif. Maka kamu gak akan pernah mempan ketika moodnya dia jelek, ngelampiasinnya ke kamu. Kamu gak akan pernah mempan dan gak akan pernah kepancing, karena kamu sudah melindungi diri kamu dari afirmasi, dari kekuatan diri kamu yang gak kepancing tentang amarahnya dia. Dan Three of Book
Ini bukan tentang sakit hati doang. Three of Book ini juga perasaan rindu, gejolak emosional yang ingin terungkapkan, yang ingin dia ungkapkan. Pada dasarnya dia memang merindukanmu. Siklusnya dia adalah rindu kepada kamu. Dan ini perasaan yang terdalam bahwa dia juga kangen momen-momen ketika hubungannya intim dengan sahabat kebahagiaan. Biar lebih baik lagi, coba saling memaafkan satu sama lain ya. Kalau sudah saling memaafkan satu sama lain, masalah-masalah pribadi, gejolak emosional, masalah yang terpendam, yang tidak terungkapkan, ini mungkin bisa diredakan. Saling memaafkan. Karena Kevin lihat semuanya ini akan tumbuh menjadi lebih baik sih. Oke, yang terdalam dari diri dia ada kartu Page of Cup. Jauh lebih positif. Jauh lebih positif. Kevin kaget di kartu Three of Book doang sih. Tapi ternyata ketemu kartu Page of Cup mengindikasi bahwa cinta ini siap kamu dapatkan dan dia siap memberikan keintiman kepada diri kamu. Perasaan sayangnya memang terfokuskan kepada saat kebahagiaan. Dia memang tertujunya sama kamu. Karena kamu memang sudah menciptakan pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan saran Kevin, jangan pernah meminta dia untuk berubah, tapi lebih baik coba untuk diri kamu berubah untuk lebih baik lagi. Jangan terlalu berekspektasi tinggi tentang diri dia, tapi flow ngalir, tunjukkan bahwa diri kamu jauh lebih baik. Tunjukkan bahwa diri kamu penuh dengan energi cinta kasih, sehingga dia melihat kamu dengan sudut pandang yang berbeda, bahwa kamu adalah orang yang gak bisa disia-siakan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Pentacle. Saat kebahagiaan, cinta ini dilindungi ya. Cinta ini dilindungi, dan bahkan orang ini melihat bahwa aku sepertinya harus lebih bisa fokus sama kamu karena aku ingin melindungi kamu. Simbolnya seorang ksatria, dia membawa sebuah tameng atau membawa sebuah sirah. Tamengnya di sini adalah bentuk dari perlindungan, bahwa orang ini pengen melindungi hubungan antara kau dan diri dia untuk tetap tumbuh dan juga stabil. Karena dia sudah berpikir dan dia sudah mencerna banyak sekali keuntungan yang dia dapatkan ketika ngejalin hubungan dengan kamu, yaitu perasaan yang tumbuh, perasaan yang benar-benar bisa terjalin, apalagi kau dan dia punya koneksi secara emosional. Oke, ini adalah perasaan cinta yang akan tumbuh, dan Februari ini pertumbuhannya kuat banget. Lalu kita akan cek untuk kata hatinya dia. Mungkin kau adalah twin flame-nya dia, mungkin kau adalah soulmate-nya dia, atau mungkin juga kau adalah cinta secara spiritualnya dia. Tapi kita akan gali lebih dalam lagi perasaan yang terdalam dari diri dia kepada saat kebahagiaan. Perasaan yang terdalam dari diri dia kepada kamu. Perasaan yang terdalam dari diri dia kepada saat kebahagiaan. Oke, seperti apa energinya? Kartu selanjutnya adalah aku merasakan apa yang kamu rasakan. Tuh kan ternyata bener kan saat kebahagiaan. Jadi kamu gak halu ya, kamu gak halu. Dia merasakan apa yang kamu rasakan juga saat kebahagiaan. Dalam koneksi semacam ini gak ada yang halu. Kamu juga paham bahwa kau dan diri dia memiliki ikatan emosional yang mendalam. Dan bahkan dia merasakan apa yang kamu rasakan. Namun terkadang yang menjadi miskomunikasi adalah ekspektasi yang terlalu tinggi saat kebahagiaan. Maka lebih baik tenang aja, flow aja ngalir di situ, maka hubungan kamu akan jauh lebih baik lagi. Bahkan dia mengatakan di dalam perasaan yang terdalamnya, dia tahu apa yang kau rasakan. Dan dia tahu bahwa kamu masih mencintai diri dia. Dia tahu akan hal itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, apa gunanya semua ini? Ya, apa gunanya semua ini terutama tentang sisi keegoisan yang dia rasa. Dia merenungi tentang kesalahan-kesalahan. Dia merenungi tentang sesuatu hal yang mungkin membuat kamu tidak nyaman. Ada sebuah perenungan di sini. Ketika dia merenungkan, maka dia akan merefleksikan bahwa apa yang harus aku lakukan kepada diri kamu. Apakah aku bisa berguna buat kamu? Apakah aku ada sebuah kesempatan untuk lebih bisa memberikan hubungan yang jauh lebih baik lagi kepada kamu atau tidak?
Dan apakah aku masih berguna bagi kamu atau tidak? Ada yang dia renungkan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kita sudah bersama selama berabad-abad. Ya, kita sudah bersama selama berabad-abad, mengindikasi bahwa hubungan kau dan diri dia adalah hubungan yang terkoneksi sebagai hubungan past life. Hubungan kau sama dia itu nggak bisa diputuskan. Maka lebih baik untuk saat ini, kalau misalkan ini adalah hubungan past life, nikmati, jalani, lakukan hal yang terbaik. Tidak usah berekspektasi tinggi, flow ngalir, berafirmasilah dalam hubungan ini dengan cinta yang jauh lebih positif lagi. Maka kemelekatan itu tidak akan membuat kamu tersiksa satu sama lain. Mengikhlaskan cinta tanpa syarat, mengikhlaskan mungkin cinta tak harus saling memiliki, sehingga masing-masing di antara kalian tidak tersiksa sendiri. Apapun jenis cintanya di sini saat kebahagiaan, tanamkan di dalam diri kamu bahwa cinta tanpa syarat, cinta tak harus memiliki, mengalir begitu saja dengan kekuatan cinta yang jauh lebih positif. Maka semuanya akan baik-baik saja saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku butuh bantuanmu. Oke, ternyata memang dia merindukan momen yang lebih tenang kepada diri kamu, karena dia butuh bantuan kamu. Dia butuh kamu menenangkan pikirannya dia. Dia butuh kamu. Kamu adalah sosok orang yang memiliki energi penyembuh, menyembuhkan hati, menenangkan perasaan, dan dia butuh kamu di sini saat kebahagiaan. Jadi peran kamu masih dibutuhkan oleh dia. Lalu kata hati yang selanjutnya, mengapa kita harus berpisah? Jika ada sebuah perpisahan di dalam sebuah hubungan ini, dia pertama kalinya yang akan menolak. Mengapa kita harus berpisah? Apakah aku masih berguna bagi kamu? Apakah aku masih bisa dipakai sama kamu? Kalau kamu nggak bisa pakai aku, ya udah. Memakai di sini dalam artian memanfaatkan hubungan sepositif mungkin untuk menciptakan sebuah koneksi ya, suatu kebahagiaan. Mengapa kita harus berpisah? Padahal dia ngerasain perasaan yang terdalam kepada diri kamu. Orang ini nggak mau dan belum ingin putus koneksi dengan kamu. Jika hubungan kamu dengan diri dia kemarin kayak ngerasa jenuh banget dan kamu mengambil keputusan untuk berpisah, dia kecewa dan dia pengen tumbuh lagi sama kamu. Tapi hubungan kamu jika kebalik nih soal kebahagiaan, kamu yang meminta untuk berpisah, dia nggak terima. Tapi sebaliknya, dia yang meminta untuk berpisah, mungkin kamu belum bisa merelakan. Karena pada dasarnya cinta kamu bersama diri dia akan kembali lagi. Karena kalian sudah bersama selama berabad-abad. Dalam artian ini adalah bacaan hubungan past life. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku mencintaimu sepenuh hati dan kembali sejuta kali. Itu kan akan kembali dan akan kembali dan kembali lagi. Jadi walaupun di sini ada sebuah perpisahan, sekalipun ada sebuah perpisahan, hubungan ini akan kembali lagi. Karena perasaan kalian itu ngerasa bahwa ini kenapa nggak bisa dihilangin ya? Ini kenapa selalu kepikiran dia terus ya? Karena kisah ini belum usai. Dan bahkan kau akan kembali lagi sama dia dan dia juga akan kembali lagi sama kamu. Karena ini ada kaitan dengan hubungan karma atau hubungan past life. Jadi untuk kehidupan saat ini, coba jalani dengan sepositif mungkin. Jangan berekspektasi tinggi. Cintailah tanpa syarat. Cintailah selayaknya kamu mencintai seseorang tanpa menginginkan dalam sebuah hasrat atau kepemilikan. Flow ngalir aja. Agar itu tidak tersiksa. Karena terkadang hubungan past life, hubungan twin flame, ini terkadang bisa menyiksa kalau tidak bijaksana, kalau kalian tidak melihat tentang misi jiwa dalam hubungan ini. Dan di sini kami melihat bahwa apapun yang terjadi akan selalu kembali lagi dan selalu kembali. Ini adalah kisah kamu dan juga diri dia. Oke, energinya positif walaupun endingnya ada sesuatu hal yang harus kalian pelajari lagi,
harus kalian dalamin lagi ya sahabat kebahagiaan, tentang memaknai cinta yang gak ada habisnya. Maka kalian harus bijaksana untuk menciptakan sebuah realita cinta yang jauh lebih positif ya. Gak semudah itu juga ya sahabat kebahagiaan. Dan Kevin percaya bahwa kamu adalah sahabat kebahagiaan. Pasti kamu bisa melalui ini semua dengan kebahagiaan yang kamu miliki. Oke. Ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kalau zodiaknya nggak muncul, zodiaknya nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Zodiak yang pertama adalah Sagittarius, lalu selanjutnya adalah Scorpio, lalu di sini adalah Libra, ada Aquarius, selanjutnya adalah Leo, lalu di sini adalah Cancer, ada Virgo, ada Aries, ada Taurus, dan yang terakhir di sini adalah Capricorn. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf L untuk Luna, ada huruf N untuk Nano, ada huruf C untuk Charles, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf V untuk Vera, ada huruf M untuk Mama, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf P untuk Papa, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf W untuk Woman, ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya ada huruf K untuk Kevin, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf J untuk Jamaika, dan yang terakhir adalah huruf T untuk Tango. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya saat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Pemesanan buku hard masih tersedia. Kalian klik aja di link Shopee ada di kolom deskripsi atau DM aja ke Instagramnya Kevin. Dan personal reading juga sama, DM aja atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.